Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel, yang kesempatan kali ini akan menemani Anda membahas soal-soal persiapan menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Bila Anda belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dari sajian video-video kami yang terbaru. Dan jangan lupa like, komen yang positif, dan bagikan video ini di media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV, Matematika SMP kelas 7. Contoh 1. Tentukan penyelesaian 3P dikurangi 4 kurang dari 5 untuk P bilangan cacah. Penyelesaian kita tulis 3P dikurangi 4 kurang dari 5. Perhatikan, negatif 4 adalah konstanta di ruas kiri, maka harus kita pindah ke ruas kanan dengan berganti tanda menjadi plus 4. Kemudian ruas kanan kita sederhanakan, 5 ditambah 4 adalah 9, sehingga kita peroleh pertidaksamaan 3P kurang dari 9. Kemudian untuk mendapatkan P9 kita bagi dengan koefisien P yaitu 3. Berarti P kurang dari 9/3. Sehingga ekivalen dengan P kurang dari 3. Ya, ini sebagai keterangan bahwa pertidaksamaan ini tidak dibalik atau tetap karena pembaginya positif 3, bukan bilangan negatif. Kemudian penyelesaian P kurang dari 3 semestanya adalah P bilangan cacah. Ingat bahwa bilangan cacah itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti di sini adalah bilangan cacah P yang kurang dari 3. Maka penyelesaiannya adalah 0, 1 dan 2. Baik. Kita lanjutkan contoh 2. Contoh 2. Himpunan penyelesaian dari 3/4 X dikurangi 6 kurang sama dengan 3/2 X ditambah 9/2 untuk X bilangan bulat. Penyelesaian kita tulis soalnya. Dengan masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita kurung, dikarenakan kita harus mengalihkan bentuk pertidaksamaan ini dengan suatu bilangan. Mengapa harus dikalikan? Karena pertidaksamaan ini memuat pecahan. Yang harus kita hilangkan pecahan dengan cara mengalihkan bilangan yang bisa dibagi oleh penyebut-penyebut pecahan. Atau kalau kita menginginkan bilangan yang paling kecil adalah KPK dari 4 dan 2. Bilangan terkecil yang bisa dibagi 4 sekaligus bisa dibagi 2 adalah 4. Maka ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 4. Sebagaimana kita menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Selanjutnya, 4 ini kita kalikan dengan suku-suku yang ada di dalam kurung dengan menggunakan sifat distributif. Sebagaimana yang sudah kita lakukan pada waktu kita belajar persamaan linear satu variabel. 4 dikali 3/4 caranya adalah 4 kita bagi dengan penyebut 4 yaitu 1, hasilnya kita kalikan 3x. Kemudian 4 kita kalikan negatif 6 langsung karena tidak ada pecahan. 4 dikalikan 3/2x, 4 kita bagi 2 hasilnya 2, kita kalikan 3x hasilnya 6x. Kemudian 4 kita kalikan 9/2, 4 kita bagi dengan penyebut 2, hasilnya 2, kemudian kita kalikan dengan 9.
Sehingga kita peroleh 3X dikurangi 24 kurang sama dengan 6X ditambah 18. Selanjutnya negatif 24, konstanta di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan berganti tanda menjadi plus 24. 18 ditambah 24 kita sederhanakan, hasilnya 42. Berikutnya 6X adalah suku bervariabel di ruas kanan, harus kita pindah ke ruas kiri berganti tanda menjadi minus. Sehingga kita dapatkan bentuk 3X dikurangi 6X kurang sama dengan 42. 3X dikurangi 6X kita sederhanakan. Negatif 3X kurang sama dengan 42. Untuk mendapatkan nilai X, 42 kita bagi dengan koefisien X yaitu negatif 3. Nah, karena kita bagi dengan bilangan negatif, maka pertidaksamaannya dari yang semula kurang sama dengan, kita balik menjadi lebih sama dengan. Kalau soal aslinya lebih sama dengan, ya kita balik menjadi kurang sama dengan. Intinya kita jadikan lawan dari tanda semula. Kemudian 42 dibagi negatif 3 adalah negatif 14. Sehingga kita dapatkan bentuk yang ekivalen yaitu X lebih sama dengan negatif 14. Semestanya adalah bilangan bulat. Dan yang diminta adalah himpunan penyelesaian, berarti kita tulis di dalam kurung. Bilangan bulat yang lebih atau sama dengan negatif 14. Nah, berarti negatif 14, negatif 13, negatif 12, negatif 11, negatif 10, dan seterusnya. Ya, bedanya kalau persamaan linear satu variabel itu penyelesaiannya adalah tepat satu bilangan, sementara kalau pertidaksamaan linear satu variabel itu bisa lebih dari satu bilangan. Biar lebih jelas, kita berikan contoh soal nomor 3. Contoh 3, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 dikali dalam kurung 2X dikurangi 3 dikurangi 2 dikali dalam kurung 5X ditambah 3 sama dengan 2 dikali dalam kurung X dikurangi 6 untuk X bilangan real. Penyelesaian kita tulis ulang soalnya, kemudian masing-masing kurung kita buka dengan sifat distributif. 3 dikalikan 2X, kemudian 3 dikalikan negatif 3. Berikutnya negatif 2 dikali 5X dan negatif 2 dikali 3. Untuk ruas kanan 2 dikali X dan 2 dikali negatif 6. Hasilnya adalah 6X dari 3 dikali 2X, negatif 9 dari 3 dikali negatif 3. Negatif 10X adalah min 2 dikali 5X dan negatif 6 adalah negatif 2 dikali positif 3. Ruas kanan 2X dari 2 dikali X dan min 12 hasil dari 2 dikali min 6. Berikutnya di ruas kiri ada suku-suku yang sejenis, baik suku bervariabel maupun konstanta. Kita sederhanakan dengan kita kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis. 6X sejenis dengan negatif 10X kita kurung ditambah negatif 9 ditambah negatif 6 kita kurung tersendiri. Ini sudah kita pelajari sebelumnya di persamaan linear satu variabel. Ruas kanan tetap, ruas kiri kita sederhanakan. Kita dapatkan bentuk ekivalen negatif 4X dikurangi 15 lebih dari 2X dikurangi 12. Negatif 15 konstanta di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 15. Min 12 plus 15 kita sederhanakan. Kemudian 2X di ruas kanan suku bervariabel kita pindah ke ruas kiri berganti tanda menjadi min 2X. Negatif 4X dikurangi 2X sama artinya negatif 4X ditambah negatif 2X adalah negatif 6X. Sehingga ekivalen dengan negatif 6X lebih dari 3. Untuk mendapatkan X caranya 3 dibagi koefisien X yaitu dibagi negatif 6. Karena dibagi negatif, maka tanda pertidaksamaannya kita balik dari lebih dari menjadi kurang dari. X kurang dari 3 per min 6
3/min 6 adalah min setengah. Sehingga ekivalen X kurang dari negatif setengah. Di sini semestanya bilangan real. Bilangan real itu meliputi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Sehingga bilangan real yang kurang dari negatif setengah tentu tidak mungkin kita bisa mendaftar satu persatu. Karena dia meliputi bilangan bulat maupun bilangan pecah yang kurang dari negatif setengah. Artinya semua bilangan di sebelah kiri negatif setengah itu merupakan bilangan real penyelesaian. Karena tidak bisa kita daftar, maka bisanya adalah kita tulis dalam bentuk notasi pembentuk himpunan sebagaimana yang kita pelajari pada waktu kita belajar himpunan. Nah, kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah himpunan beranggotakan X sedemikian hingga X kurang dari min setengah untuk X bilangan real. Jadi dalam bentuk notasi. Bilangan real tidak bisa didaftar satu persatu. Oke? Bisa dipahami? Oke, bagus. Ya, mudah. Karena cara atau langkah-langkahnya sama dengan langkah-langkah kita menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Kalau di tayangan sebelumnya kalian sudah paham, sudah mantap, masuk di sini hanya tinggal menambah sedikit ilmu, yaitu ketika membagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya dibalik. Baik, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.